Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin karya Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Bab ke-115 masih dalam adab ta'am, adab makan dan minum. Beliau sebutkan istihbab kauni saqil qaumi akhirahum syurba. Bab sunnahnya orang yang memberi minum dia yang terakhir minum. An Abi Qatadah an Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal, dari Abu Qatadah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, saqil qaumi akhiruhum syurba. Rawahu Tirmidzi. Rasulullah katakan yang memberi minum suatu kaum dia yang terakhir minum. Hadis Tirmidzi, dan beliau katakan hadis hasan sahih. Hadis juga dibawakan oleh Abu Dawud. Ini bab ingin menjelaskan di sini bagaimana sunnah mengajarkan orang yang berkhidmat kepada orang lain, tamunya, saudaranya, teman-temannya, dia berkhidmat kepada mereka, memberi minum. Dia yang pegang teko misalnya, dia yang pegang iskan atau apa saja, termos, isinya mungkin teh, kopi, susu, air, dia yang pegang. Kemudian gelas-gelas juga di tangannya, dibagikan di majelis 1, 2, 3. Alhasil karena dia yang memberi minum, dia yang membagikan, sunnahnya dan adabnya dia sendiri orang yang terakhir kali minum. Rasul ajarkan untuk dia orang yang terakhir kali minum. Hal ini karena kalau dia yang pertama minum menunjukkan istighfar, menunjukkan orangnya egois. Ya pentingkan dirinya dulu. Dia minum dulu baru dia kasihkan ke orang. Kurang beradab dan akhlak yang kurang baik. Saqil qaum akhiruhum syurba. Maka dia bukan orang yang minum pertama, bukan pula yang di tengah. Misalnya ada 10 orang, setelah 5 orang dia kasih, lalu dia minum, lalu dia lanjutkan orang ke-6. Terakhir, semua sudah minum, dia yang terakhir minum. Itu yang Rasul ajarkan. Apapun minuman yang dia bagikan. Dan tidak harus pula itu dari dia atau milik dia. Dalam artian bisa jadi memang itu di rumahnya, dia sedang menjamu tamunya, dia kasih minum, dia yang terakhir minum, atau dia membantu sahibul bait. Misalnya ada hajat apa, kemanten, walimah, akikah, atau apa saja. Dia bukan yang punya hajat, tapi juga termasuk undangan. Maka kemudian dia katakan, biar saya yang bagikan minumannya. Maka dia bagikan. Termasuk, hendaklah dia yang terakhir minum. Karena dia yang berkhidmat. Dia yang melayani teman-temannya, tamu-tamu yang ada,
Semua itu termasuk di dalam hadis. Dia yang terakhir kali minum. Yang kedua difahami dari hadis ini bahwa yang Rasul katakan saqil gaum akhiruhum syurba, yang memberi minum dia yang terakhir kali minum, bukan perintah, bukan pula anjuran. Artinya jangan difahami ini anjuran dari Rasul, hendaklah dia yang terakhir kali minum, atau bahkan perintah harus dia minum, bukan. Tetapi makna hadis, kalau dia ingin minum, kalau dia yang membagikan tadi ingin minum, senang dengan minuman itu tadi, kalau memang dia ingin minum, maka hendaklah itu di akhir sendiri. Kalau dia nggak mau minum, ya sudah nggak minum, nggak masalah, nggak apa-apa. Jadi bukan berarti anjuran untuk dia harus minum, lah. Tetapi yang dimaksud kalau dia juga ingin minum, minuman yang dia bagikan, hendaklah itu di akhir, orang terakhir sendiri minum. Nah, itu makna yang tersebutkan di dalam hadis. Yang ketiga, hadis pula dengan ini menunjukkan baik atau disunahkan orang orang itu berkhidmat kepada teman-temannya. Baik dan sunnah orang itu berkhidmat kepada teman-temannya atau tamunya atau saudara-saudaranya, yakni berkhidmat kepada mereka, melayani mereka. Ya kalau dalam masalah minuman ini ya dia layani, dia yang nuangkan misalnya itu apa kopi, dia tuangkan kemudian dia kasihkan. Mungkin majelis agak besar, ya dia jalan satu persatu dia bagikan cangkir, demikian. Intinya adalah bagaimana dia melayani teman-temannya atau keluarganya atau tamunya. Menservis mereka langsung. Nah, dan itu bagus dan termasuk dari akhlak yang terpuji. Oleh karena itu Allah kisahkan tentang kekasihnya Ibrahim alaihi salam. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Faragha ila ahlihi, dengan cepat, ragha itu bergerak cepat Ibrahim ke keluarganya, istrinya. Faja'a bi'ijlin samin, dia bawa anak sapi yang sudah disembelih. Ya, ini untuk dimasak, diolah supaya cepat-cepat. Artinya ayat juga mengajarkan dipercepat, dan itu bagus. Berkhidmat, melayani tamunya. Bahkan disebutkan akramul Arab, yang dikenal paling karim atau termasuk sangat karim, Hatim At-Tai rahimahullah, saat kedatangan tamu dan dia tanya istrinya, ada apa yang bisa disuguhkan? Katanya nggak ada. Coba lihat, nggak ada. Artinya ya biasa kalau orang Arab
entah itu onta, kambing. Nggak ada kata isinya, kecuali satu-satunya yang tertinggal kuda pacu, dan kuda itu kendaraan mahal, kendaraan mewah bagi mereka. Ya kalau misalnya sekarang itu kayak apa? Kayak Alphard atau apa, cuman ini binatang. Dan mahal harganya. Itu yang kemudian disembelih oleh Hatim demi menjamu tamunya. Makanya kalau ada orang sangat derma, sangat khidmat, melayani temannya, tamunya, sampai orang Arab katakan fulan akram min Hatim. Oh, fulan itu lebih derma dari Hatim. Kemudian dalam ayat faqarrabahu ilaihim, Ibrahim alaihissalam, beliau sendiri yang kemudian menyuguhkan makanan ini ke tamunya. Qarrabahu, dia yang menyuguhkan, beliau bawa dari belakang ke depan, ayo makan. Di situ tadi menunjukkan bahwa bagus dan dianjurkan dan akhlak baik untuk orang itu terjun sendiri, dia sendiri yang melayani tamunya, dan itu sama sekali tidak mengurangi kehormatan dia, bahkan sebaliknya menambah kehormatannya, tidak menurunkan derajat dan kemuliaannya, sebaliknya semakin menambah. Sebagian orang menganggap itu aib. Oh, saya ini orang kaya, saya ini orang mulia, saya ini punya kedudukan, masa saya yang angkat kuah, ngangkat nasi misalnya, bawa minuman, jajan, kue ini. Bagi dia teranggap itu aib, salah besar. Dia anggap itu jelek, makanya kemudian mungkin dia suruh pembantunya atau ini. Justru itu kehormatan ketika kamu sendiri yang turun. Dan Ibrahim kurang apa? Kekasih Allah. Derajat apa di dunia yang lebih tinggi dari itu? Allah jadikan sebagai kekasihnya. Beliau yang menyuguhkan sendiri makanan itu kepada tamunya sebagai jamuan bagi mereka. Tinggal mungkin pembahasan yang perlu dibahas, misalnya apakah yang lebih afdal sahibul bait, sahibul hajat, kemudian pergi meninggalkan tamunya, atau duduk ikut bersama mereka makan. Kalau diperhatikan, syariat memerintahkan anjuran dan termasuk akhlak mulia menjamu tamu, menghormati tamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia muliakan tamunya. Dia jamu tamunya. Bagaimana penjamuannya? Seperti apa dia memuliakan tamunya? Rinciannya bagaimana? Tidak dijabarkan dalam nusus. Tidak ada dalam nas. Karena tidak ada, maka dikembalikan itu kepada urf, kebiasaan kaum muslimin. Bagaimana kebiasaan suatu kaum di daerahnya. Terkadang kebiasaan kultur budaya di daerah itu termasuk kehormatan, termasuk penghormatan kepada tamu. Tuan rumah ikut makan bersama mereka, tamunya tersinggung dan bisa berburuk sangka kalau tuan rumah tidak ikut makan bersama mereka. Dan di
Arab terutama di Timur Tengah sana seperti itu. Budayanya memang demikian. Tuan rumah harus turun ikut. Dan tidak hanya itu, termasuk dari adat atau budaya mereka pula, tidak boleh tuan rumah berhenti sebelum tamunya. Aib. Jelek. Jadi harus ngimbangi, ya, walaupun sedikit-sedikit. Karena mungkin tamunya misalnya sangat lapar atau sangat senang dengan hidangannya. Kamu mungkin sudah merasa kenyang. Udah berhenti cuci tangan, dibiarkan tamunya melanjutkan. Itu aib, gak baik. Tapi kalau kamu ikut makan bersama mereka walaupun secukupnya sedikit gitu, dia pun gak canggung dan gak risih. Kan risih orang tamunya makan terus, sementara tuan rumahnya sudah cuci tangan. Tapi kalau ikut bersama mereka sampai mereka puas, sampai mereka selesai, itu baik. Al-muhim, terkadang sebaliknya, mungkin budaya atau kultur di suatu tempat, muslimin di situ, termasuk penghormatan tamu, dibiarkan makan sendiri. Jadi sebaliknya, kalau tuan rumah ikut di situ, jadi canggung tamunya nggak bisa makan lahap, malu atau ini ada tuan rumahnya. Ya, kalau ditinggal, akan enak. Kalau memang budayanya demikian, ya jangan ikut bersama tamunya. Yang jelas syariat tidak menentukan bagaimana kamu cara penghormatan kepada tamu. Masalah ikut atau tidak ikut makan bersama mereka, kembalinya kepada budaya kaum muslimin karena beda di satu daerah dengan daerah yang lain. Bab berikutnya kata Nawawi rahimahullah. Syahid dalam bab tadi, sunnahnya orang yang memberi minum, dia yang terakhir kali minum. Kalau memang dia ingin minum. Nah, sehingga dia memprioritaskan itsar kepada saudaranya. Semua dulu dikasih minum. Nah, semakna dengan itu, ya kalau dia membagikan kuah misalnya, ini makan bersama misalnya, makan besar, ada kuah banyak di depan, satu panci besar, masing-masing antri bawa mangkok misalnya, atau apa piring, dia yang bagikan. Ini ikan satu kuah, nanti berikutnya ikan satu kuah. Maka yang baik dia yang terakhir makan. Artinya dia yang terakhir ngambil. Semakna dengan itu. Karena sebagian orang Allahumma barik, karena dia yang pegang centong ini. Mungkin yang lain juga belum juga dia bagikan. Dia pilih dulu mana yang terbesar, mana yang terbanyak, dia simpan untuk dirinya, kemudian bukan demikian sunnah ajarkan. Kamu yang melayani, kamu yang terakhir mengambil. Demikian Rasul ajarkan. Wah, enggak kebagian nanti, insya Allah khair. Karena perkaranya adalah fadilah dan pahala. Nah, babu jawazi syurb min jami'il awanit tahirah ghairat dhahab wal fidda wa jawazil qura'. Bab bolehnya minum dari segala macam jenis bejana, dari bahan apapun itu, selama itu suci, selain emas dan perak, selain emas dan perak. Dan juga bab ini akan menjelaskan bolehnya
Al-qara' itu minum langsung dengan mulut tanpa, misalnya kalau dengan tangan diambil dulu diminum, itu pakai tangan, atau pakai bejana yang diambil di gelas misalnya diminum. Ini qara' enggak, langsung diminum. Mungkin itu misalnya ember atau apa, langsung dia, itu boleh. Artinya akan menjelaskan haramnya penggunaan bejana emas dan perak untuk minum, makan, termasuk fuqaha sebutkan bersuci untuk wudu dari bejana emas atau perak. Dan penggunaan-penggunaan yang lain. An Anas, dari Anas, qala hadratis shalah faqama man kana qaribad dar ila ahli. Masuk waktu salat kata Anas, maka yang rumahnya dekat pulang ke rumahnya wudu. Wa baqiya qaum. Tapi sebagian yang lain mungkin rumahnya jauh, tetap di tempat. Fa'utiya Rasulullah bimakhdabin min hijaratin fasaghural makhdab an yabsuta fihi kaffah. Rasulullah dibawakan untuk beliau makhdab. Makhdab itu tempat air, gampangannya panci gitulah. Cuman dari batu zaman itu. Namanya makhdab. Dan kecil, bahkan kecil sekali. Tempat air dari batu ini kecil sekali sehingga tangan aja nggak bisa masuk leluasa karena sangat kecilnya. Tapi karena barokahnya Rasulullah SAW, fatawadda'al qaumu kulluhum, semua bisa wudhu dari bejana batu ini tadi. Kecil padahal. Orang wudhu seberapa air yang diperlukan. Qalu, mereka tanya kepada Anas, kam kuntum, berapa orang kalian waktu itu yang ikut wudhu bersama Rasulullah? Kata Anas, thamanina wa ziyadah, 80 lebih. 80 orang lebih. Satu cebok mungkin 5 orang gak cukup. Kalau kita. Ini tangan masuk gak bisa. Tapi mencukupi untuk dibuat wudhu 80 lebih sahabat bersama Rasulullah SAW. Barokah. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Hadis di Bukhari, lafaz ini. Hadis kata Nawawi menjelaskan bahwa semua bejana dari bumi, bahan bumi, entah itu tanah liat, mungkin semacam gendok atau apa, kendi atau gentong, sudah tidak ada sekarang ya. Dulu ada di dapur-dapur orang dulu, gede itu dari tanah liat. Sekarang semua ember pakai plastik. Al-muhim, semua yang dari tanah, begitu pula dari dalam tanah, dari dalam bumi, besi, kuningan, apalagi tembaga dan yang lainnya, semuanya boleh suci
Begitu pula dari tanaman-tanaman yang ada di muka bumi, dari kayu misalnya, kerowai jadi tempat wudhu misalnya. Semuanya suci dan boleh, kecuali emas dan perak yang dilarang. Kecuali emas dan perak. Dan selama tidak ada najis pada bejana tersebut. Wa an Abdullah bin Zaid qala atana an-nabi fa akhrajna lahu ma'an fi taur min sufr tawadda rawahul Bukhari. Kata Abdullah bin Zaid, ketika Nabi datang kami keluarkan untuk beliau air, tempatnya, wadahnya taur. Taur itu ya semacam baskom begitu. Min sufur, dari kuningan. Fatawadha, dan Rasul wudhu dari situ. Menunjukkan boleh, seperti Nawawi katakan, boleh dipakai bersuci, boleh dipakai berwudhu, air, walaupun tempatnya dari kuningan. Semua bahan bumi boleh dipakai dan suci selama enggak ada najisnya dan selama itu bukan emas perak. Wa an Jabir anna Rasulullah dakhala ala rajulin minal ansar wa ma'ahu sahibun lahu. Rasul masuk, kata Jabir, menemui seorang ansar, sahabat, bersamanya ada seorang sahabat lain. Faqala Rasulullah, maka Rasul katakan, in kana indaka ma bata hadhihi laila fi shannah wa illa qara'nah. Rawahul Bukhari. Kata Rasulullah, kalau memang kamu punya air cukup, persediaan air, ini biar bermalam di sini dengan persediaan air satu syannah. Syannah itu tempat air dari kulit, semacam kirbah. Biasa orang Arab gunakan dari kulit kambing, nah, untuk menyimpan air. Wa illa, tapi kalau enggak ada atau kurang, qara'nah, kita minum secara langsung dengan mulut kita air itu. Ini tadi yang menunjukkan bolehnya minum itu langsung dari mulut. Ya, kata Ibnul Athir, al-qara' ini serupa seperti kalau binatang minum kan langsung dari mulutnya. Artinya mulutnya dimasukkan ke tempat air itu, entah itu kambing, sapi atau apa, dan dia minum dari situ langsung, nggak pakai gelas, nggak pakai tangannya. Alhasil yang semacam itu boleh kalau memang orang merasa butuh dan mau melakukannya. Dengan demikian, larangan, karena sebelumnya ada hadis naha anil qara'. Qara' ini dilarang oleh Rasul. Minum langsung dari mulut, nyocop langsung dari mulutnya. Maka dengan hadis ini perlu dijamak, dikompromikan. Penjamaannya sebagian ulama katakan larangan itu berarti litanzih, enggak sampai tingkat haram. Mentok-mentoknya dikatakan makruh. Karena ada hadis yang menunjukkan boleh.
Satu. Dua, mereka katakan kisah Ansori ini kejadiannya sebelum adanya larangan. Sehingga mereka hendak katakan itu mansukh, sudah enggak boleh. Larangan ini yang terakhir. Ini lebih menguatkan sisi larangan. Yang ketiga, bahwa bolehnya ini kalau orang dalam kondisi darurat, hajat mendesak, dia minum langsung dari mulutnya. Untuk dikatakan nasikh wal mansukh butuh tarikh. Harus diketahui sejarahnya, ini kapan, itu kapan. Sementara kalau tidak diketahui, ya penjamaan itu yang lebih baik. Sehingga kedua sisi dalil diambil dan diamalkan. Maka dikatakan lebih baiknya jangan langsung dengan mulut, itu afdol. Nah, dengan mulut langsung itu makruh, tanzih. Tapi jika orang terpaksa atau ini itu, maka labas, itu boleh. Wa an Hudzaifah qala innan nabiyya nahana 'anil harir wad dibaj wasyurb fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah. Wa qala hiya lahum fid dunya wa hiya lakum fil akhirah. Muttafaqun alaih. Dari Hudzaifah, Rasul melarang kami dari kain sutra dan telah lalu, dibat sama kain sutra kasar, melarang kami pula untuk minum di bejana emas dan perak. Lalu beliau katakan itu untuk mereka di dunia, ini orang kafir yang berfoya-foya dan berlebihan dalam dunianya, sampai minum makannya pun berlapiskan emas, kebanyakan harta. Sementara itu semua bagi kalian di dunia, di akhirat kelak. Itu bagi kalian mukminin di akhirat. Makanya sebagian ulama sebutkan salah satu illat larangan karena itu menghancurkan perasaan orang-orang fuqara dan masakin. Buru-buru mereka punya emas, makan saja Senin Kamis sulit. Nah, sementara yang ini pemandangan yang sangat tidak pantas, justru makan minum pun di bejana emas atau berlapiskan emas. Saudaramu yang miskin itu makan aja nggak bisa. Betapa hancurnya perasaan mereka melihat yang si kaya ini makan minum dengan bejana emas. Makanya kemudian dilarang. Tapi itu halal bagi kalian di akhirat kelak. Perhiasan kalian, kenikmatan yang Allah berikan di akhirat kelak. Ini yang Nawawi sebutkan tadi, larangan kalau itu dari emas atau perak. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah qala alladhi yashrab fi aniyatil fiddah
innama yujarjaru fi batnihi naru jahannam. Liyadzubillah. Tafaqun alaih. Rasulullah katakan yang minum dari bejana perak, gelas perak atau misalnya, maka sesungguhnya dengan itu dia telah menyeret di perutnya bara api neraka jahanam. Nah, itu ancaman Rasul. Hadis di Bukhari Muslim. Di Muslim lafadznya innalladzi ya'kul aw yashrab fi aniyatil fiddati wadh-dhahab. Yang makan atau minum, sehingga tidak hanya minum. Makan atau minum di bejana perak atau emas, sehingga tidak hanya perak. Emas pun terlebih lagi terkena ancaman ini. Dia masukkan bara api jahanam di perutnya. Bab ini mu'allif ingin menjelaskan kaidah penting bagi kita, yaitu hukum asalnya setiap yang Allah ciptakan di muka bumi ini halal, boleh dipakai, kecuali ada dalil yang mengkhususkan pengharamannya. Makanya Allah katakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah ciptakan untuk kalian, intinan. Ini untuk kalian gunakan, untuk kalian pakai. Semua yang Allah ciptakan itu untuk kalian di muka bumi. Boleh kalian pakai, enggak ada larangan. Kaidah asalnya demikian. Nah, yang dilarang sedikit. Pengecualian itu sedikit sekali. Makanya kemudian pengecualian itu yang disebutkan. Karena sedikit. Itu dalam apa yang dipakai oleh orang untuk makan dan minumnya. Semacam dengan itu pakaiannya. Maka yang dilarang yang disebutkan. Sebaliknya kalau itu ibadah, peribadatan, kaidahnya hukum asalnya dilarang, enggak boleh. Enggak boleh. Kapan boleh? Kalau ada contoh. Kalau ada nas. Ada dalil yang memberikan contoh bahwa ini dilakukan begini, Rasul mengamalkan begini, maka kita amalkan. Hukum asalnya enggak boleh kita berbuat semau kita. Kebalikannya, kalau itu urusan duniawi, makan, minum, gunakan apa, bahannya bagaimana, semuanya boleh. Terlalu banyak bahan, plastik, mika, apa lagi, keramik, onik, wow, marmer, banyak sudah, terlalu banyak. Nah, kalau disebutkan marmer boleh, batu boleh, ini boleh, terlalu banyak. Makanya yang dilarang yang disebutkan karena sedikit. Emas, perak, itu yang dilarang oleh syariat. Nah, ibadah sebaliknya, asal hukum asalnya enggak boleh. Jangan kamu berbuat sesuatu semaumu. Kamu ingin lakukan sesuatu, kamu lakukan, kamu anggap ini baik, kemudian kamu jalani. Jangan. Kapan boleh? Kalau ada contoh, kalau ada perintah, maka kita beramal dengannya. Oleh sebab itu, tuntutannya pun terbalik. Tuntutannya berdasarkan kaidah ini terbalik. Kalau itu dalam perkara duniawiyah tadi, asalnya boleh. Nggak perlu ditanya dalilnya apa. Justru sebaliknya, kalau kamu katakan, loh nggak boleh begini, pakai ini nggak boleh, ini dilarang, haram, kamu dituntut, mana dalilnya yang ngelarang? Karena secara umum dibolehkan oleh Allah.
Sebutkan, datangkan dalil yang melarang penggunaan ini. Emas perak misalnya, ada hadisnya. Kalau enggak, orang enggak akan bisa datangkan dalil, karena memang hukum asalnya boleh. Sebaliknya ibadah, hukum asalnya enggak boleh. Kalau kamu katakan, oh ini bagus, amalan ini berpahala, diridhoi oleh Allah, mana dalilnya? Ini hadis Rasul lakukan begini, Rasul contohkan begini, ada dalilnya. Sehingga jangan dibalak-balik. Nanti dalam perkara dunia dibalik, ini boleh, mana dalilnya boleh? Kok dalilnya boleh? Kamu yang larang yang dituntut mendatangkan dalil. Sebaliknya dalam ibadah, mana dalilnya dilarang? Wah, ada larangannya loh. Sebaliknya, bukan dalilnya dilarang, nggak ada. Kamu yang mengamalkan dituntut mendatangkan dalil. Karena hukum asalnya nggak boleh. Kamu berani mengamalkan, tunjukkan dalilmu. Kenapa kamu berbuat demikian? Ibadah ini kamu anggap berpahala. Mana contohnya dari Rasul SAW? Ada, maka kita akan mengamalkannya. Itu kaidah penting, mendasar yang diajarkan oleh Hafidz An-Nawawi dan banyak para ulama dalam hal ini. Syahid bahwa bejana dari emas dan perak dilarang di dalam syariat. Kelanjutannya insyaallah pekan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam.